Selamat datang kembali bersama saya. Hari ini saya akan menjelaskan film berjalan tinggi yang dirilis pada tahun 2004. Film dibuka dengan Chris Vaughn, seorang veteran Angkatan Darat Khusus, kembali ke kampung halamannya Kitsap County di Washington. Dalam perjalanannya, dia melihat sebuah pabrik tua yang tertutup yang dulunya menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar orang di kota itu. Saat dia membaca pemberitahuan penutupan pabrik, dia didekati oleh Sheriff Kota, Stan Watkins. Sheriff mengenalinya sebagai pasukan khusus soldier dan menawarinya tumpangan ke rumahnya. Pada awalnya, Chris menolak tumpangan, tetapi ketika Watkins bersikeras dia tidak punya pilihan selain masuk. Setelah beberapa saat, Chris sampai di rumah, di mana dia disambut oleh saudara perempuannya Michelle dalam waktu singkat. Ayah dan ibu Chris juga keluar untuk menyambutnya. Keluarganya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, dan keponakannya Pete telah tumbuh secara signifikan. Keesokan paginya, Chris terlihat sedang memperbaiki tangga kayu yang ada di pintu masuk rumah. Pada saat yang sama, teman semuanya, Ray, tiba di sana dan menyapanya saat Chris menawarinya bir. Yang terakhir mengungkapkan bahwa dia berhenti mengonsumsi narkoba dan alkohol dan telah bersih selama 14 bulan terakhir. Kemudian, dia mengundang Chris ke pertandingan sepak bola dengan beberapa teman sekolah menengah mereka, yang disetujui oleh Chris. Di adegan berikutnya, Chris dan Ray tiba di lapangan dan bersatu dengan teman lama mereka. Permainan mereka melawan tim J. Hamilton, yang juga merupakan teman lama Chris dan termasuk salah satu keluarga terkaya di Kitsap County. Saat ini, Hamilton adalah pemilik terbesar kasino kota. Tak lama kemudian, rekan satu tim Hamilton lainnya juga tiba di sana, termasuk penjaga kasinonya. Dengan ini, permainan dimulai dan tim Hamilton terlihat bermain kasar dengan menyerang pemain lain. Selama permainan, Chris mengamati keponakannya Pete nongkrong dengan sekelompok anak laki-laki yang menggunakan marijuana. Permainan berjalan dengan baik hingga pemain utama Hamilton, Bud, dengan sengaja menyerang Chris dan melukai lututnya. Namun, Chris membiarkannya meluncur dan permainan berakhir. Sebelum berangkat, Hamilton mengundang Chris dan rekan satu timnya ke kasino miliknya. Belakangan, Chris menelepon Pete dan menasihatinya untuk menjauh dari teman-teman pecandu narkoba, tetapi anak kecil itu menolaknya dan pergi dengan sepeda motor kecilnya. Pada malam hari, Chris, Ray, dan beberapa temannya tiba di kasino sesuai rencana. Mereka memasuki tempat itu dan terkejut melihatnya. Lingkungan di sana, dengan wanita seksi berjalan-jalan dan menghibur pelanggan. Segera, Chris bertemu dengan Hamilton, yang mendesak anak buahnya untuk memberi Chris perawatan VIP. Tanpa membuang waktu, Chris dibawa ke salah satu bilik dansa eksklusif di kasino. Di sini, dia ditinggal sendirian untuk menikmati pertunjukan penari telanjang untuknya. Setelah beberapa menit, dia menemukan bahwa wanita itu tidak lain adalah cinta semuanya, Danny. Saat Danny mengenali Chris, dia menghentikan penampilannya dan menutup penutupnya. Chris juga kecewa melihat pekerjaannya sebagai penari telanjang. Setelah itu, dia kembali ke lantai kasino dan menemukan Ray memainkan permainan acak. Dia kemudian mendekati temannya yang lebih tua, Smithy, yang berjudi di meja dadu. Chris memperhatikan bahwa dealer yang melakukan permainan curang dengan menggunakan dadu yang dimuat saat Chris mencoba menghadapi dealer. Yang terakhir memanggil keamanan, dan terjadilah perkelahian antara penjaga dan Chris. Meskipun pada awalnya Chris berhasil mengalahkan mereka, dia segera dikalahkan oleh 3 penjaga yang menangkapnya dan membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana, kepala stan keamanan kasino merenggut loket pasukan khusus Chris dan menggunakan pisau tajam untuk membuat luka di sekujur tubuhnya. Setelah menyiksa Chris, mereka meninggalkannya di pinggir jalan, mengira dia sudah mati. Namun, Chris bangun dan entah bagaimana berhasil menghentikan gerakannya. Rock untuk bantuan dalam adegan berikutnya, Chris terlihat di rumah sakit terluka parah. Untungnya, para dokter dapat menyelamatkannya dan memberitahu keluarga Chris bahwa dia akan segera pulih. Setelah itu, Chris dibawa kembali ke rumah tempat dia beristirahat dan menikmati waktunya bersama Ray dan Pete. Pete membantu Chris berolahraga dan juga menyiapkan makanan untuknya. Perlahan, Chris mulai pulih dan kembali ke rutinitas hariannya. Suatu hari, saat Chris sedang memperbaiki tangga tua, Hamilton tiba di rumahnya dan meminta maaf atas apapun yang dilakukan anak buahnya. Kepadanya, dia kemudian menawarkan untuk menjadikan Chris sebagai kepala keamanan kasinonya, tetapi Chris dengan ramah menolak tawarannya. Mendengar ini, Hamilton meminta Chris untuk berpikir 2 kali, tetapi Chris menjawab bahwa itu adalah keputusan terakhirnya. Setelah itu, Hamilton memberi Chris sejumlah uang sebagai kompensasi atas insiden tersebut, tetapi Chris menolak untuk menerimanya dan memberitahu dia bahwa dia akan segera mengajukan laporan terhadap kasinonya. Dalam adegan berikutnya, Chris membawa kasusnya ke Sheriff Watkins setempat, tetapi yang mengejutkan, Watkins menyebutkan bahwa kasus tersebut telah diperiksa. Dan tidak ada cukup bukti untuk menghukum penjaga keamanan Hamilton atau menutup kasino. Alih-alih menulis laporan, Watkins memberitahu Chris bahwa setelah pabrik ditutup, kasino menjadi sumber pendapatan utama kota. Oleh karena itu, tidak mungkin menutup kasino atau menghukum pemiliknya.
Frustrasi, Chris meninggalkan stasiun, tetapi sebelumnya memberitahu serif bahwa dia akan mengungkap aktivitas terlarang kasino keesokan harinya. Ketika Chris kembali ke rumah setelah pertemuan singkat dengan Danny, dia terkejut mengetahui hal itu. Keponakannya menderita overdosis obat. Pete ternyata mengonsumsi sabu, obat langka dan mahal. Ketika Chris mengonfrontasi teman-teman Pete dan menanyakan tentang sumber obat tersebut, mereka memberitahu dia bahwa penjaga keamanan kasino secara pribadi menyediakannya dan menjualnya ke seluruh kota. Marah, Chris kembali ke rumahnya dan mengeluarkan senapan lamanya. Meskipun ayahnya berusaha menghentikannya, dia berkendara menuju kasino. Di adegan berikutnya, Chris tiba di kasino tetapi agak menahan amarahnya. Dia membuang senapan dan malah membawa batang kayu di dalamnya. Dia kemudian mulai menghancurkan mesin judi dan bagian dalam kasino. Dalam waktu singkat, penjaga Hamilton tiba di sana dan menyerangnya. Chris melawan mereka dengan bantuan balok kayu, mematahkan tangan dan kaki mereka. Dia juga memukuli Booth dan mengambil loketnya kembali darinya. Sebelum pergi, dia meluncurkan batang kayunya ke jendela cermin dan melihat Hamilton melihat semua kekacauan itu. Sayangnya, dia dengan cepat dikepung oleh polisi. Saat dia mencoba untuk pergi, dia kemudian ditangkap oleh Watkins karena menyerang penjaga keamanan dan menghancurkan kasino. Di adegan berikutnya, Chris terlihat di kantor polisi berbicara dengan seorang pengacara dan memintanya untuk mengambil kasusnya. Di persidangan, Hamilton menghadirkan beberapa saksi dari kasinonya dan semuanya bersaksi melawan Chris. Mereka menyebutkan bahwa dia adalah seorang perwira tentara terlatih dan lepas kendali hari itu. Terlepas dari tuduhan itu, pengacara Chris secara mengejutkan diam, dan ini meyakinkan Chris bahwa dia juga bekerja untuk Hamilton. Oleh karena itu, Chris memecatnya dan meminta hakim untuk mengizinkannya menangani kasusnya secara mandiri. Setelah mendapat persetujuan dari hakim, dia berbicara kepada juri di ruang sidang tentang kasino Hamilton yang membagikan narkoba dan menipu pelanggannya. Dia juga menyatakan niatnya untuk melamar sebagai calon sheriff, berjanji untuk membersihkan kota dan korupsi. Dia kemudian menunjukkan kepada juri luka tubuhnya yang diderita Booth. Mendengar semua ini, juri mengambil kesimpulan yang mendukung Chris dan membebaskannya dari tahanan. Adegan kemudian maju cepat ke waktu ketika Chris telah memenangkan pemilihan dan menjadi sheriff baru di kota itu. Pada hari pertamanya sebagai sheriff, Watkins mendekatinya dan menyarankan agar dia mempertahankan semua deputinya karena mereka dapat dipercaya. Namun, Chris yang mengetahui bahwa mereka semua korup, langsung memecat mereka dan masuk stasiun sendirian. Belakangan, Chris mengonfrontasi Hamilton saat dia mengendarai Porsche-nya bersama pacarnya. Dia menghentikan mobil dan meminta Hamilton untuk menunjukkan surat izin dan registrasinya. Hamilton mengolok-olok posisi baru Chris dan mencoba menyuap. Marah, Chris pergi, tetapi sebelumnya menghancurkan lampu belakang mobil dan memperingatkannya untuk segera memperbaikinya. Setelah itu, Chris mengunjungi Ray dan memintanya untuk bergabung dengan Departemen Kepolisian sebagai wakil petugas. Awalnya, Ray menolak melakukannya, menyatakan riwayat kecanduannya sendiri. Tetapi ketika Chris menyebutkan bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk menghancurkan kerajaan narkoba Hamilton, dia setuju untuk bergabung. Segera, Chris dan Ray terlihat menangkap banyak pengedar narkoba dan menghukum mereka. Akhirnya, mereka menangkap Booth dan melakukan penggeledahan seluruh tubuh. Dengan nama untuk membalas dendam padanya, keduanya mulai merusak stan truk pickup yang disesuaikan untuk mencari obat-obatan dan akhirnya menempatkannya di balik jeruji besi. Di stasiun, Chris mendesak Ray untuk pergi ke rumahnya dan mengawasi keluarganya, mengetahui bahwa Hamilton pasti akan menyerang mereka. Chris kemudian tinggal di kantor sheriff untuk menjaga Booth di malam hari. Saat Chris sedang makan malam, Danny mengunjunginya. Ternyata dia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai penari kasino. Setelah wahyu tersebut, Chris mendekat, Danny, menciumnya dan keduanya bercinta di stasiun. Keesokan paginya, setelah tidak menemukan Booth di sekitar kasino, Hamilton memerintahkan anak buahnya untuk menyerang keluarga Chris dan juga kantor polisi. Segera, Antek Hamilton tiba di depan kantor polisi dan meledakkan truk Chris. Setelah itu, mereka terus menembaki stasiun dengan senapan mesin mereka. Anehnya, yang menembaki stasiun itu tidak lain adalah Watkins dan mantan wakilnya. Pada awalnya, Booth senang melihat Watkins, tetapi setelah menyadari kondisinya yang rentan, dia memohon kepada Chris untuk mengizinkannya keluar dari penjara. Chris mengeksploitasi situasinya dan menekannya untuk mengungkapkan tentang pabrik obat Hamilton. Tidak punya pilihan, Booth mengungkapkan bahwa pabrik tua adalah tempat pembuatan obat-obatan, tetapi sayangnya, sebelum Chris dapat melepaskannya dari penjara, dia terkena beberapa peluru dan terbunuh. Dengan bantuan Danny, Chris berhasil menghabisi semua penyerang, termasuk Watkins. Dia kemudian membawa Danny dan menuju rumahnya, di mana Ray dan ayah Chris dapat melenyapkan Antek yang menyerang mereka. Setelah memastikan keamanan keluarganya, Chris melanjutkan ke pabrik kayu dan menemukan lab sabu serta Hamilton, yang dengan sabar menunggunya.
Hamilton mencoba melenyapkan Chris dengan menurunkannya ke pintu jebakan dengan mesin penggilingan, tetapi Chris menarik Hamilton bersamanya dan keduanya terjun ke seluncuran. Chris, yang kakinya terluka parah, berlari menuju hutan terdekat, dengan Hamilton mengejarnya dengan kapak sebelum Hamilton menyerangnya dengan kapak tersebut. Chris berhasil menyesuaikan dislokasinya, lebone dan membela diri dengan batang pohon. Meski terluka, Chris mengalahkan Hamilton dan mengalahkannya dalam pertarungan. Chris kemudian menangkap Hamilton dan menguncinya di penjara. Film diakhiri dengan Chris menutup kasino ilegal dan membuka kembali pabrik kayu tua yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Itu semua dari video. Saya harap Anda menyukainya. Berlangganan untuk lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Juga tinggalkan komentar jika Anda ingin kami rekap favorit Anda.